Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Vina Fahriyah dan juga Bapak Adi Irvanto. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap maya untuk berdiskusi terkait dengan penelitian kita pengembangan asesmen diagnosis berbasis literasi sains. Nah, pada tahun kedua ini instrumen asesmen yang sudah valid pada tahun pertama akan kita susun dalam bentuk aplikasi asesmen diagnostik berbasis literasi sains, di mana dalam aplikasi ini nanti terdapat dua jenis, yaitu Fortaya Diagnostic Test dan juga self assessment-nya. Nah, kemarinnya sudah kita bicarakan, aplikasi ini kita buat dalam bentuk web dan juga berbasis Android, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masfuah atas waktunya. Baik, di sini saya berperan sebagai tim pengembang dari aplikasi scienstick.com, di mana aplikasi ini sudah tayang ya, atau sudah diupload di server agar bisa diakses oleh banyak user. Untuk yang pertama ini adalah tampilan dari sisi dashboard servernya, Bu. Jadi apapun yang digunakan oleh aplikasi scienstick.com itu pengelolaannya di sini ada banyak sekali menu yang berada yang disediakan oleh server. Nah, ini adalah menu dari penyedia server, di mana menu ini khusus untuk menampung data-data kita. Di sini kita bisa melihat banyak sekali data. Ada data pengguna, di sini ada data soal, kemudian ada data hasil post test, ada data hasil pretest, dan juga data mahasiswa, data nilai, dan masih banyak lagi, Bu. Adalah aplikasi WinSCP namanya. Aplikasi ini saya gunakan untuk mengakses file-file yang sudah saya upload di server. Jadi file-file ini adalah file-file program yang mengelola data-data tadi yang sudah saya jelaskan di panel database, Bu. Seperti itu. Jadi di sini terdapat banyak file, di mana file ini bekerja untuk mengelola data yang ada di database. Seperti halnya saya contohkan. Di sini saya mau melakukan perubahan pada menu ini kan menu utama dari aplikasi Scienstick.com, seperti itu. Di sini saya akan melakukan perubahan, hanya perubahan kecil saja, Bu. Ini sebagai contoh. Putus ya. Oke, saya sudah ada di server, saya akan rubah. Pertama yang kita tahu adalah halaman ini itu berada di file mana, itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau tidak tahu ya memang susah, jadi harus tahu filenya itu ada di mana. Nah, kebetulan file ini tuh saya namanya adalah index.php. Di sini saya akan coba melakukan perubahan, Bu. Di sini klik kanan, edit, saya buka menggunakan code atau Visual Studio Code yang saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah barisan coding atau script, di mana barisan coding ini mengindikasikan atau merujuk pada halaman ini, Bu. Nah, tadi tulisannya adalah login untuk mengakses. Di sini saya akan coba ganti menjadi silahkan login, seperti ini. Nah, ini tidak berubah. Kita akan lakukan reload untuk melihat perubahannya. Nah, ini adalah perubahan yang sudah saya lakukan tadi, Bu. Jadi ini adalah silahkan login. Di sini berubah menjadi silahkan login. Nah, itu contoh simpel saja, Bu, dari proses codingnya seperti apa untuk melakukan perubahan yang ada di sisi server. Untuk file-file ini tidak ada di laptop saya. Ini berada di server yang sudah kita subscribe sebelumnya dari penyedia layanan server. Seperti itu, Bu
Bu Vina. Baik, terima kasih Mas Ardi atas waktu yang sudah diberikan untuk kita berdiskusi dan juga mendemokan program Saindik asesmen diagnosa berbasis literasi sains ini dengan pengembangannya di tahun ini dan apa istilahnya ya. Terima kasih Bu Vina sebagai tim PKPT kami dan juga Pak Ardi Irfanto sebagai tim pengembang program ini. Semoga kedepannya program ini bisa bermanfaat untuk halayak, untuk prodi PGSD UMK dan juga untuk masyarakat luas. Apabila nanti di kemudian hari ada masukan dan lain sebagainya, kita bisa berdiskusi kembali dan memperbaiki program ini sehingga bisa lebih baik lagi. Begitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Vina Faria dan Bapak Ardi Irfanto atas waktu yang sudah diberikan. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instrumen tes dan juga self assessment-nya. Jadi kemarin kami juga diskusi dengan Pak Dadan terkait dengan itu, kemudian diberikan masukan, istilahnya bukan angket identifikasi tetapi lebih kepada self assessment seperti itu. Nah kemudian kami sudah dari yang tahun pertama itu kami sudah merevisi, akhirnya kemarin kami kirimkan kepada Ibu dan juga Pak Dadan untuk koreksi begitu. Nah alhamdulillah untuk instrumen tesnya sudah baik dan kami sudah merancang dan membuat aplikasi diagnostik yang alhamdulillah sudah berbasis web dan juga Android dan bisa diakses begitu. Nah tetapi untuk self assessment-nya itu kelihatannya masih ada yang perlu kita diskusikan Ibu. Prof Dadan, jadi kami tadi berdiskusi dengan Bu Iza dan juga Bu Vina terkait dengan aplikasi yang sudah kami susun dan kami buat, tetapi memang ini baru instrumen tes diagnostiknya terlebih dahulu. Oke, makanya berarti kan memvalidasi self assessment sama kepraktisan dari Saindik-nya. Aplikasi Saindik-nya. Oke, oh iya, terus ini apa? Masih terkait yang tadi ya, data yang tadi ya. Pengkategoriannya itu kan nanti perlu diperjelas ya, karena kan kategori dari hasil uji coba itu ada beberapa kemungkinan. Tadi kan yang muncul baru TP dan M ya muncul ya. Kan ada TP, M. Kalau M itu kan dia paham tapi miskonsepsi. Kalau tidak paham jelas tidak akan bisa diidentifikasi apakah dia miskonsepsi atau tidak. Gitu. Tapi kan ada juga yang paham dan tidak terjadi miskonsepsi gitu di antara siswa itu. Itu yang di mana disimpannya? Dari apa semua diasumsikan bahwa mereka hanya ada dua alternatif itu, tidak paham, miskonsepsi, yang satu lagi paham dan tidak miskonsepsi ya. Ada tiga tadi ya. Miskonsepsi, tidak paham, sama memahami ya, paham ya. Paham. Nah, di sini ada yang paham tapi miskonsepsi ada bisa terjadi begitu kan. Paham tapi ya justru dia paham tentang itu, tapi ini justru yang sering terjadi kalau orang tidak paham. Itu tidak bisa diidentifikasi miskonsepsi atau tidaknya karena ketidaktahuan dia. Tapi justru miskonsepsi yang unik itu adalah dia itu paham gitu soal itu, tapi terjadi miskonsepsi gitu. Nah itu yang disebut dengan tadi, dia itu yakin benar gitu, paham dan sesuai dengan yang diajarkan oleh guru juga demikian, tetapi sesungguhnya di sana terjadi miskonsepsi gitu. Ini justru identifikasi yang ini yang agak susah. Karena untuk apa? Untuk bisa membedakan antara yang miskonsepsi, tidak miskonsepsi, yang paham dan tidak paham. Itu memang harus ada kejelasan semacam itu. Bisa dicek lagi nanti, dicek dari itu sebetulnya udah bisa terlihat tuh dari apa. Kalau dia mengerjakannya benar, lalu mengerjakannya salah, tapi salahnya bukan karena miskonsepsi gitu ya. Itu sudah jelas bahwa dia tidak paham gitu. Tapi kan ada kemungkinan dia salahnya itu karena dia sebetulnya paham tapi terjadi miskonsepsi. Yang miskonsepsi itu sebenarnya identifikasinya itu yang poin yang itu yang paling agak apa yang perlu dicermati. Kalau orang tidak paham lalu kemudian dimulai tidak miskonsepsi itu terjadi kadang-kadang ada kesalahan gitu ya. Tapi kalau yang paling susah itu dia paham tapi terjadi miskonsepsi gitu. Nah ini diidentifikasinya seperti apa nanti? Beri paham, tetapi miskonsepsi ada ya. Di sini yang uniknya itu, dia itu paham tapi terjadi miskonsepsi. Kalau yang tidak paham terjadi miskonsepsi, itu memang miskonsepsi bisa jadi karena ketidakpahaman dia gitu.
atau miskonsepsi terjadi gitu. Oke. Atau nanti interpretasinya yang dimaksud Prof. Dadam, interpretasinya bisa dilihat dari self assessment-nya juga. Bisa nanti dicek lagi aja kira-kira ya, bisa itu dari self assessment kira-kira bisa menjelaskan apa tidak gitu.